keras apa yang dilakukan oleh pemain. Mencoba memancing. Iya, Lihat, kita lihat tuh. ofisial dari Vietnam. Kita lihat mencoba. Timnas Indonesia lawan Vietnam berakhir imbang tanpa gol. Kick-off babak pertama antara Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam berjalan sengit dan seru. Jual beli serangan terjadi antara kedua kesebelasan. Di awal babak pertama, Vietnam menguasai jalannya pertandingan. Skuad Garuda baru dapat membalikkan keadaan dengan mendominasi pertandingan di pertengahan babak pertama. Terbukti dengan mendapatkan beberapa kali peluang mencetak gol, akan tetapi kiper Vietnam masih terlalu tangguh. Statistik di babak pertama juga menunjukkan Timnas Indonesia berhasil melepaskan tembakan on target. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Babak kedua dimulai dengan insiden pelanggaran Duan Van Gaal kepada Dendi Sulistiawan. Sempat ada keributan yang menunda jalannya pertandingan. Sepanjang babak kedua, Timnas Indonesia menguasai jalannya pertandingan. Pelatih Vietnam Park Hang-seo pun terlihat khawatir atas timnya. Formasi 3 back yang diterapkan Sintayong nampaknya berhasil meredam keagresifan skuad asuhan Park Hang-seo. Tak dipungkiri, pertahanan Timnas Indonesia benar-benar kokoh. Itu tak terlepas dari hadirnya Jordi Amat di jantung pertahanan Timnas. Sampai peluit panjang dibunyikan, skor 0-0 masih bertahan. Timnas Indonesia harus puas bermain imbang tanpa gol menghadapi Vietnam di semifinal leg pertama Piala AFF 2022. Bermain imbang tanpa gol, Timnas Indonesia dirugikan. Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 menghadapi Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam pertandingan itu ada beberapa momen yang dapat dikatakan merugikan Timnas Indonesia. Momen itu terjadi setelah bek Vietnam Duan Van Gaal melakukan tackle keras kepada Dendi Sulistiawan. Pelanggaran itu membuat Dendi terkapar di pinggir lapangan. Namun anehnya wasit tidak memberikan kartu kepada Van Gaal. Itu memicu protes keras dari pihak Timnas Indonesia. Sekedar informasi, Duan Van Gaal merupakan bek yang terkenal bermain kasar. Ini bukan pertama kalinya Duan Van Gaal dianggap main kotor. Ia juga pernah melakukannya saat Vietnam bersua Timnas Indonesia, tepatnya di final SEA Games 2019 silam. Saat itu ia menginjak kaki kiri Evan Dimas. Alhasil Evan Dimas cedera dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Deretan nominasi gelandang terbaik fase grup Piala AFF 2022. Piala AFF 2022 telah menyelesaikan babak fase grup. Kini telah didapat 4 tim yang lolos ke semifinal. Keempat tim tersebut meliputi Thailand, Timnas Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Akun official Piala AFF 2022 kini telah mendapatkan sejumlah nama nominasi pemain terbaik selama fase grup. Pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menjadi paling muda di antara nominasi gelandang terbaik fase grup Piala AFF 2022. Di sektor gelandang, mereka sudah memilih 5 nama yang layak menjadi terbaik. Kelima nama tersebut yakni Faisal Halim Malaysia, Marcelino Ferdinand Timnas Indonesia, Teraton Bunmatan Thailand, Nguyen Huangu Vietnam, dan Stefan Sharrock Filipina. Mantan pelatih Thailand jagokan Vietnam lolos ke final Piala AFF. Mantan pelatih Thailand yang dimaksud yakni Kiatisuk Senamuang. Ia lebih memilih Vietnam masuk final Piala AFF 2022 dibandingkan dengan Timnas Indonesia. Banyak yang beranggapan kalau pertandingan ini akan berlangsung dengan tensi tinggi. Tak sedikit dari mereka yang justru menjagokan Vietnam termasuk Kiatisuk Senamuang. Senamuang beralasan pertandingan yang akan dipertontonkan kedua tim itu akan sangat menarik. Di final saya ingin Thailand bertemu Vietnam, tim yang selalu dianggap rival kami. Ini akan menjadi konfrontasi yang jauh lebih menarik daripada semifinal, kata Senamuang dilansir dari Sing News. Pemain Vietnam jadi saingan Asnawi Mangkualam di 5 besar bek terbaik fase grup Piala AFF. Akun official Piala AFF 2022 mengumumkan deretan bek terbaik selama babak fase grup. Terpilihlah 5 nama pemain yang dianggap tampil impresif menjaga benteng pertahanan timnas masing-masing. Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam masuk nominasi bek terbaik fase grup Piala AFF 2022. Ia bersaing dengan pemain Vietnam Duan Van Gaal. Namun nama bek naturalisasi Timnas Indonesia Jordi Amat tak masuk daftar meski dinilai publik menunjukkan performa apik selama babak penyisihan.
Pemain klub K-League 2 Ansan Greeners itu bersaing dengan 4 bek lainnya yakni Doan Van Hal, Irfan Fandi, Sasalakai Prakot, dan Syarul Nazim. Malaysia menjadi penyumbang pemain naturalisasi terbanyak. Pemain naturalisasi menghiasi gelaran Piala AFF 2022 bahkan ikut pentas di babak semifinal. Ada sejumlah tim yang mengandalkan jasa pemain naturalisasi, sebut saja Timnas Indonesia dan Malaysia. Malaysia kini tercatat menjadi tim semifinal Piala AFF 2022 dengan penggunaan pemain naturalisasi terbanyak. Total ada 7 pemain naturalisasi yang dibawa oleh Kim Pan-gon. Hadapi Malaysia, Madam Pang anggap ujian yang sangat sulit. Manajer Timnas Thailand Nualpam Lamsam alias Madam Pang menilai pertandingan kontra Malaysia di semifinal tidaklah mudah dilewati. Menurut Madam Pang, laga tandang selalu menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Tampil di depan pendukung lawan mesti kuat mental. Madam Pang berharap skuad Gajah Perang bisa tampil maksimal kontra Malaysia demi memuluskan langkah ke pertandingan berikutnya. Taktik jitu perlu diterapkan untuk mengalahkan tuan rumah.